Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Saya berharap rekan-rekan semua dalam kondisi yang sehat, yang baik, dan selalu berbahagia. Kali ini saya mau review sebuah mobil Daihatsu TAF GT tahunnya 91. Mobil yang selalu jadi primadona dari dulu sampai sekarang ya. Karena di samping pajaknya murah, hanya sekitar 800 ribuan, perawatannya juga mudah. BBM-nya irit, cukup menggunakan biosolar sudah oke. Ini mobil sudah dicat ulang 1 kali, warnanya biru metalik, tapi kalau aslinya asli di STNK masih hijau, jadi belum kita rubah. Karena nanti saya kira kalau mau sekalian sambil pajak 5 tahunan baru nanti kita sekalian atur untuk rubah warna di STNK-nya biar menghemat biaya ya. Sementara kita pakai aja seperti ini nggak apa-apa. Kalau untuk tenaganya dia sudah tidak diragukan lagi karena dia mampu di segala medan, baik di perkotaan maupun sampai ke pelosok-pelosok, medan off-road sekalipun selalu oke dibawa. Oke, untuk harganya mobil ini kita jual dengan harga 140 juta nego. Terus ada yang tanya, loh kok mahal mas? Oke, kita jawab saja. Kalau misalkan sampean nyari dari bahan terus membangun hingga spek seperti ini, jadi nanti ketemu harganya juga pasti di atasnya ini. Apalagi untuk waktu sekarang nyari bahan yang masih deng-deng, yang masih utuh seperti ini bisa dibilang susah. Kalaupun ada, nanti level harganya pasti juga masih lebih tinggi lagi. Oke, langsung saja mari kita lihat lebih detailnya tentang mobil TAF GT ini. Oke, langsung saja kita review. Platnya AB Kulon Progo sampai 2025. Kalau untuk pajaknya bulan Desember. Bumper depan belakang tipe ARB lengkap dengan wings 4-wing 13.000 lbs plasma kencang dan sudah terbukti di medan off-road. Kemudian dua cycle ini untuk kelengkapan recovery sewaktu-waktu dibutuhkan. Grillnya original bawaan TAF GT lengkap dengan emblem Daihatsu. Terus lampu depan tipenya Daymaker, tipe kotak. Terus kemudian sen masih bawaan juga lengkap dengan lampu senja. Terus ini untuk lampu tambahan bagian di bumper ini sengaja tidak kita pasangkan agar tidak terlalu ramai, karena kurang suka melihat terlalu ramai di bagian lampu sini. Mudah saja nanti kalau kita mau menambahkan ada jalur kabelnya. Kemudian sen bagian samping itu juga lengkap, kanan dan kiri semuanya masih bagus, oke. Terus untuk ban ini ukurannya
32 11 5 ring 15, velgnya 10 in lengkap dengan free lock yang masih berfungsi dengan baik. Ini untuk kebutuhan off-road ataupun medan berat, ini tinggal kita aktifkan saja, kita putar seperti ini untuk mengubah dari free ataupun lock roda depan. Terus ini footstep juga untuk berfungsi untuk melindungi bodi bagian bawah. Tuh, ban juga masih tebal semuanya. Kemudian ini untuk fender, ini menggunakan asli bawaan TAF GT, cuman sudah kita cat ulang, motifnya disamakan dengan bumper depan juga belakang, jadi motif bintik-bintik gitu ya, biar seragam fender sama bumpernya. Terus kita bergeser ke bagian belakang, semua bodi masih tipis, hanya sedikit ada dempul sedikit-sedikit di beberapa bagian saja, tidak banyak. Terus ini untuk hanger ban sudah kita atur ulang, kita buatkan lagi menggunakan material yang lebih kuat agar supaya kalau kita menggantung ban ukuran besar di bagian pintu belakang ini tidak menimbulkan kerusakan pada engsel, karena ini sudah terintegrasi dengan bumper belakang untuk menahan ban serep yang ukurannya sudah lebih besar dari standarnya. Kemudian kita akan melihat bagian interior, kita buka dulu pintunya pelan-pelan. Untuk jok depan dan belakang ini masih bawaan standar. Terus kemudian panel-panel speedo ini juga berfungsi semua, mulai dari kisi-kisi AC ini juga utuh semuanya. Kemudian ini handrem, indikator bahan bakar semuanya oke. Sensor speedo juga RPM ini juga normal. Kemudian untuk ampere meter, voltmeter aki ini kita taruh yang digital supaya lebih mudah membacanya. Terus kompas itu sudah tidak berfungsi. Kalau jam masih berfungsi bagus. Laci untuk koin ini utuh. Kemudian panel-panel AC berfungsi dengan baik semua. Ini laci untuk asbak ada. Terus untuk radio udah kita ganti single din, ini untuk keperluan musik ya, semuanya masih bagus. Ini penampakan interior bisa dilihat door tramnya. Terus plafon itu rajin. Terus ini untuk bagian pilar-pilar samping ini sudah dilapis dengan spons yang berlapis, ini jadinya kelihatan seperti mobil baru, semuanya rapi. Ini lapisan ini untuk agar mudah dibersihkan ya, kalau kita mau bersihkan ini tinggal dilap aja. Ini juga terasa empuk di sini, kalau misalkan penumpang bagian belakang ini ngerasa nyaman jadinya kalau dilapis seperti ini. Terus kemudian untuk jok belakang ini menggunakan pakainya Innova Ribbon menghadap ke depan agar penumpang bagian belakang itu merasa nyaman. Terus untuk bagian lantai ini juga udah di cover, ini mudah dibersihkan karena ini bisa diangkat saja. Kalau mau dibersihkan ini tinggal diangkat, mudah. Nah, sekiranya itu ya untuk interior. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Ini untuk
talang-talang bagian atas itu semuanya sudah kita rapikan, sudah kita tata ulang. Kenapa? Karena untuk mobil TAF itu biasanya untuk talang seringkali dipasangi rak ya toh. Roof rak itu kan biasanya memasangnya dikaitkan di atas talang ini. Jadi kalau misalkan talang ini tidak kuat ataupun kurang kuat, nanti seringkali timbul retak atau juga jadi keropos. Jadi mobil ini talangnya sudah kuat ya, tidak masalah kalau misalkan sewaktu-waktu nanti mau dipasangi rak, sudah tidak perlu khawatir. Oke, kita ke bagian lain. Untuk mobil ini sudah ditinggikan dengan lift body ya, jadi untuk bodinya sudah naik sekitar 10 cm karena untuk memasukkan ban yang ukurannya sudah besar. Jadi untuk per-pernya tidak perlu di-roll secara berlebihan, secukupnya aja untuk mengimbangi. Untuk bagian kolong itu semuanya sudah bersih, rapi, tidak ada rembes-rembes ataupun kebocoran. Ini bisa kita lihat. Untuk shocknya menggunakan merek Procom dari keempatnya yang sudah terbukti kuat segala medan. Kemudian untuk bagian depan kita tambahkan shock setir supaya untuk membantu menahan kemudi supaya lebih stabil ketika menggunakan roda yang besar. Tuh, jadi double shock setirnya dengan shock asli bawaan. Lanjut ke bagian mesin, ini kita buka kapnya. Untuk mesin ini, mesinnya standar bawaan Top City, tidak ada yang dirubah, ini masih asli original ya. Hanya saja udah kita downgrade ke menggunakan timing gear, jadi lebih handal, lebih tahan, lebih bandel dia. Kalau misalkan untuk pemakaian, kita sudah tidak perlu lagi memikirkan umur dari timing bell karena sudah menggunakan timing gear ya. Akselerasinya juga bertambah jadi lebih galak ya setelah kita ganti dengan timing gear ini. Kalimatnya juga aktif, berfungsi dengan baik, tidak pernah ada masalah. Oke, sepertinya cukup itu saja dulu ya rekan-rekan untuk reviewnya. Sekiranya ada yang mau ditanyakan bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di deskripsi. Oke, untuk reviewnya cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.